Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandu Saputra. Saya dari kelas 64 4B25 dengan nomor NIM 64190477, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Saya dari Universitas Bina Sarana Informatika cabang Cengkareng. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang biaya administrasi dan biaya penjualan. Mohon dilanjut video berikutnya. Sebelum saya menjelaskan tentang biaya administrasi itu apa, teman-teman udah yang tahu belum? Biaya administrasi itu apa? Nah, secara umum biaya administrasi dikenal sebagai biaya admin bank atau biaya yang diperbankan oleh pemegang rekening bank. Biasanya, biaya administrasi ini sering dipakai oleh industri bank. Namun, istilah biaya administrasi ini juga sebetulnya sering dipakai oleh seluruh perusahaan dalam membuat laporan keuangan. Istilah biaya administrasi bank dalam akuntansi juga disebut sebagai administrative expense atau biaya yang dikeluarkan dalam aktivitas perusahaan seperti proses produksi atau pemasaran barang dan jasa. Jadi, biaya administrasi adalah biaya yang timbul secara keseluruhan dalam perusahaan pada bagian administrasi, staf, dan pembukuan. Selain itu, beban administrasi ini merupakan pengorbanan biaya dengan tujuan mendapatkan laba di masa mendatang, sehingga kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dapat memberikan suatu manfaat bagi konsumen dan perusahaan. Maka dari itu, biaya administrasi ini juga sangat berkaitan dengan kegiatan operasional, yaitu seperti biaya persediaan kantor, gaji karyawan, perawatan kantor, sewa, hingga biaya pajak. Apa itu biaya administrasi? Biasanya, biaya administrasi bank dalam akuntansi sering digunakan oleh bank sebagai biaya administrasi bank atau tabungan ataupun saldo yang disimpan, dan biaya tersebut akan dibebankan kepada pemilik rekening. Namun, istilah ini berbeda pada biaya administrasi bank yang dipakai oleh seluruh kegiatan pembisnis ataupun perusahaan, di mana beban administrasi adalah administrasi expense yang digunakan untuk kegiatan produksi, penjualan produk, ataupun berkaitan dengan piutang wesel. Dengan harapan biaya administrasi ini yang dikeluarkan oleh pemilik usaha dapat mendapat keuntungan di masa yang akan datang dan bisa memberikan manfaat kepada konsumennya. Apa saja contohnya? Dalam upah maupun tunjangan bagi karyawan. Misalnya seperti karyawan IT dan staf akuntansi tentu dimasukkan ke dalam biaya administrasi. Selain itu, pada kompensasi atau tunjangan eksekutif juga akan dimasukkan ke dalam beban administrasi. Di sisi lain, contoh biaya administrasi yang berlaku ketika sewa gedung, asuransi, telepon, utilitas, dan perlengkapan kantor. Selain itu, hal yang berkaitan dengan penyusutan aset, di mana beban penyusutan juga dapat dikategorikan sebagai biaya admin. Namun, seperti biaya pengembangan atau biaya penelitian tidak akan masuk ke dalam beban tersebut. Dengan mengetahui jenis biaya administrasi yang dikeluarkan oleh perusahaan, pasti akan merasa sulit atau bingung dalam mencatat jenis biaya administrasi ke laporan keuangan yang berkaitan dengan seluruh kegiatan operasional perusahaan. Namun, sekarang dengan bantuan akuntan sering teknologi yang telah berkembang pesat, Anda dapat melakukan pembukuan yang rapi dengan layanan operasional seperti jasa pembukuan. Melalui jasa tersebut juga dapat membantu Anda mendapatkan laporan keuangan secara real time, buat invoice, mengurus unsur-unsur perhitungan pajak, serta
payroll. Mengetahui fungsi biaya admin. Pada dasarnya, fungsi biaya admin juga memiliki suatu hubungan perencanaan dan kebijakan yang berlaku pada perusahaan, di mana hal ini berguna bagi seluruh perusahaan atau sebuah perusahaan untuk mendapatkan mengontrol sebuah pengeluaran. Jika fungsi pencatatan biaya ini dapat diterapkan, maka perusahaan perlu mengawasi dua hal, yaitu pengawasan efektif dan pengawasan efisien. Pengawasan berfungsi juga untuk memantau pengeluaran produksi maupun pemasaran. Selain itu, ada pengawasan yang di dalam produksi berguna untuk menghasilkan sebuah produksi secara maksimal. Sehingga, jika biaya admin dapat diterapkan dengan baik, maka perusahaan dapat menghasilkan produk yang banyak dari kemampuan para karyawannya. Sedangkan bagian pemasaran, biasanya beban administrasi juga berkaitan dengan uang. Hal ini tentu saja perusahaan akan melakukan pemasaran dengan dana yang besar. Maka dari itu, bagi marketing juga berusaha untuk memasarkan produk sebanyak mungkin kepada pelanggan, apalagi ketika melakukan pemasaran face to face kepada pelanggan bahwa biaya admin ini memang tetap dibutuhkan. Melalui berbagai jenis sosial media yang bisa dimanfaatkan juga membuat perusahaan tetap membutuhkan beban administrasi. Maka dari itu, ada fungsinya efektif dan efisien diterapkan supaya biaya yang dikeluarkan secara tetap pada bagian marketing perusahaan. Cara efektif mengatur pengeluaran biaya administrasi. Sesudah mengetahui apa itu biaya admin, kini saatnya mengetahui beberapa tahap hal yang dilakukan dalam mencegah pengeluaran biaya administrasi yang berlebihan. 1. Mengalokasikan dana sesuai kebutuhan dan jenisnya. Dalam mengalokasikan dana yang sesuai kebutuhan supaya tujuannya dapat memberikan tanggung jawab beban administrasi kepada divisi tertentu di perusahaan. Dengan cara alokasi dana yang dipakai dapat memiliki acuan atau dasar. Dasar acuan ini dipakai juga merupakan tingkat perubahan pencatatan administrasi dalam aktivitas tertentu, sehingga dalam hubungan beban umum dan beban administrasi diharapkan agar dapat mengendalikan berbagai pengeluaran berdasarkan kondisi keuangan di perusahaan. Yang kedua, membagi jenis biaya administrasi dan biaya umum. Ada dua manfaat dalam membagi jenis biaya administrasi umum, yaitu pertama, perusahaan memiliki dasar untuk membandingkan biaya umum dengan biaya administrasi. Kedua, perusahaan menjadi lebih mudah dan membagi dana sesuai divisi. Setelah itu, dalam membagi jenis biaya administrasi dapat digolongkan seperti gaji, upah, dan pada biaya umum seperti biaya perawatan dan asuransi. Tentukan cara terbaik untuk mengontrol biaya administrasi. Adapun dua cara yang terbaik dalam mengontrol pengeluaran biaya administrasi. Menggunakan anggaran. Dengan menggunakan anggaran, maka setiap divisi perusahaan dapat menyampaikan laporan neraca. Laporan ini dapat juga dipertanggungjawabkan dalam periode akhir. 2. Ada teknik standar pengawasan. Dalam menggunakan teknik pengawasan, pada perusahaan akan meningkatkan efisien serta fungsi dari beban administrasi, sehingga teknik ini dapat berkaitan dengan biaya yang dibutuhkan maupun biaya yang diprediksi. Cara mudah mencatat biaya administrasi melalui harmoni. Seperti pembahasan di atas bahwa beban biaya administrasi yang berkaitan dengan biaya administrasi bank dapat dibuatkan akun sendiri, atau jika ingin lebih sederhana dapat dimasukkan ke dalam beban operasional. Catatan secara manual. Untuk beban operasional itu sendiri adalah seluruh beban yang ditimbulkan atas akibat dari kegiatan operasional perusahaan, sehingga pencatatan tersebut tergantung keputusan akuntan perusahaan apakah admin ingin dipisahkan atau dijadikan satu dengan beban lainnya.
Yang kedua ada membuat transaksi biaya administrasi melalui bank Harmoni. Ketika Anda melakukan pembayaran dengan giro atau transfer dengan nilai yang besar, maka biaya admin juga dikenakan dengan nominal yang besar. Melalui fitur kas dan bank dalam Harmoni, jurnal transaksi akan dikeluarkan secara otomatis, yaitu jurnal umum biaya administrasi. Ada peran beban administrasi dalam keuangan juga, sehingga sangat penting bagi perusahaan. Selain memudahkan pencatatan keuangan di perusahaan, juga dapat mengatur transaksi atas kegiatan operasional usaha sehingga pembukuan bisnis Anda rapi dan akurat secara real time. Sehingga cara agar perusahaan lebih mudah melakukan tugas biaya administrasi keuangan serta tugas akuntan, itu Anda bisa mencoba menggunakan software akuntansi dari Harmoni. Apa itu? Harmoni merupakan sistem atau software akuntansi berbasis online yang bisa membantu Anda membereskan pembukuan lebih cepat dan rapi. Harmoni juga mudah melakukan pemantauan stok, pembuatan invoice, rekomendasi bank, transaksi secara otomatis, penghitungan aset, keuangan usaha yang mudah dikelola karena terdapat 20 lebih laporan keuangan secara real time. Agar lebih optimal, cobalah gunakan Harmoni software secara. Nah, demikian itu pengertian biaya admin. Oke, sesudah ini saya akan menjelaskan tentang biaya penjualan. Terima kasih. Anggaran biaya penjualan adalah anggaran yang merencanakan secara lebih rinci mengenai biaya-biaya yang terjadi di bagian penjualan serta bagi biaya-biaya lain yang erat berhubungan dengan kegiatan penjualan. Dengan kata lain, anggaran biaya penjualan ini disusun untuk semua jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memasarkan produknya. Menurut Unandar, anggaran biaya penjualan adalah anggaran yang merencanakan lebih terperinci tentang biaya-biaya yang terjadi serta terdapat di lingkungan bagian penjualan, serta bagian-bagian lain yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh penjual, yang di dalamnya meliputi rencana tentang jenis biaya penjualan, jumlah biaya penjualan, dan waktu atau kapan biaya penjualan tersebut terjadi dan dibebankan, yang masing-masing dikaitkan dengan tempat atau departemen di mana biaya penjualan tersebut terjadi. Rencana anggaran penjualan dapat dipergunakan untuk menyusun, membuat bagian-bagian dari anggaran-anggaran lain. Tujuan utama dari anggaran penjualan adalah: 1. Mengurangi ketidakpastian di masa depan. 2. Memasukkan pertimbangan atau keputusan manajemen dalam proses perencanaan. 3. Memberikan informasi dalam profit planning control. Yang 4. Untuk mempermudah pengendalian penjualan. Fungsi anggaran penjualan secara umum, semua anggaran termasuk anggaran penjualan mempunyai 3 kegunaan pokok, yaitu sebagai pedoman kerja, sebagai alat pengordinasikan kerja, dan sebagai alat pengawasan kerja yang membantu manajemen dalam mencapai tujuan perusahaan. Secara khusus, anggaran penjualan berguna sebagai dasar penyusun semua anggaran dalam perusahaan. Sebab bagi perusahaan yang menghadapi pasar yang bersaing, anggaran penjualan harus disusun paling awal dari semua anggaran lainnya. Fungsi dari anggaran penjualan dalam suatu perusahaan dapat disimpulkan sebagai berikut. Anggaran penjualan adalah dasar perencanaan atas kegiatan perusahaan. Pada umumnya, anggaran penjualan terlebih dahulu disusun, baru kemudian komponen-komponen anggaran lainnya, sehingga dapat menggambarkan suatu rencana anggaran komprehensif. Kemudian tahap berikutnya segera dapat menyusun anggaran produksi untuk memenuhi jumlah barang yang jadi harus segera diproduksikan untuk
memenuhi target penjualan. Yang kedua, anggaran penjualan sebagai alat koordinasi dan mengarahkan setiap pelaksanaan divisi pemasaran. Anggaran penjualan sebagai alat koordinasi adalah untuk memantau tugas terhadap definisi produksi supaya jangan kehabisan persediaan barang jadi, dan sebaliknya anggaran produksi memantau ke bagian pembeli sehingga terdapat keserasian dalam membentuk anggaran komprehensif. Yang ketiga, anggaran penjualan sebagai alat perorganisasi. Anggaran penjualan berarti penetapan target-target penjual atas setiap anatomi organisasi pemasaran yang dilakukan oleh para penjual, pengawas penjual, dan manajemen pemasaran. Pihak-pihak yang disebutkan tadi perlu diorganisasikan sesuai dengan daerah-daerah pemasaran guna mencapai target penjualan yang tertera pada anggaran penjualan. Dan yang terakhir, anggaran penjualan sebagai alat pengawas. Bagi manajemen, keberhasilan suatu anggaran komprehensif dalam suatu perusahaan tergantung pada keberhasilan anggaran penjualan. Sebaliknya, dengan tersusunnya anggaran penjualan secara terperinci, memungkinkan manajemen lebih mudah untuk menyusun anggaran. Lain adalah berpedoman pada anggaran penjualan. Ya, sekian dari saya presentasi tentang biaya admin dan biaya penjualan. Mohon maaf ya kalau ada kata salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.